Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas segala berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini secara khusus, kembali kami datang di hari Minggu ini untuk ke rumah-Mu menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Kami melihat ada penyertaan Tuhan. Kami melihat ada kebaikan Tuhan. Kami melihat ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pekerjaan kami yang diberkati, keluarga kami yang diberkati. Bahkan dalam setiap pergumulan permasalahan Tuhan, Engkau tetap menyertai setiap kami. Dan kami mau berkata pagi hari ini, kami ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, masuk ke gerbang hadirat Tuhan. Dan hari ini hanya Engkau saja yang ingin kami senangkan. Hanya Engkau saja yang ingin kami muliakan. Hanya Engkau saja Tuhan yang ingin kami temui Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban. Kami mau tanggalkan segala hal yang merintangi kami untuk bertemu dengan Kau. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami sadari Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Sebab karena kasih-Mu aku hidup Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Lebih lagi aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari menyembah Dia, Tuhan Yesus yang teramat baik, Tuhan Yesus yang teramat baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, semua Kami karena bersyukur bagimu, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. kebaikan-Mu. Dan kami akui itu Tuhan, dengan Engkau ucapan syukur sangat kami baik, kepadamu. Tuhan. Haleluya. Kebajikan kemurahan itu yang menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Kebaikan-Mu, punya Allah seperti Tuhan. Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau sangat baik. Yesus, kami Engkau bersyukur Tuhan, Biar kami dia buat menyaksikan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kemurahan-Mu. hati-Mu. Kami menyaksikan kebesaran kuasa-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Ini hidup kami, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Yesus, Yesus, Yesus.
bersyukur bagimu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari segala kebaikan-Mu lah yang kami perlu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sambil merenungkan setiap kebaikan Tuhan, sambil merenungkan setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan Naikkan dengan hati yang ucapan syukur kepada Tuhan. lebih dari hidup. Mari bawa lidah kami Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. lebih dari segalanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, Lebih dari sekedar berkat, lebih dari sekedar mujizat yang kami cari Tuhan. Kami cari kemurahan Tuhan. lebih dari hidup. Mari bawa lidah kami menyembah-Mu. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sembah, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. sekali lagi kemurahan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari segalanya. kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih lagi angkat hatimu, angkat suaramu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Mari bawa kami Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Jemaat Tuhan saja katakan dengan ucapan syukur. Sambil ingat kebaikannya, ingat hal yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, betapa baiknya Dia. Lebih dari hidup, bahwa setiap kami Tuhan membawa lidah memuji lebih dari kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan sorak-sorak buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kemurahan Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib menuntun setiap langkah kami Tuhan. Bahkan dalam setiap pergumulan, permasalahan yang kami lewati, kami tetap berkata kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari sekedar berkat dan mujizat, tapi kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau bertepuk tangan, bersorak, mengangkat tangan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya Tuhan dipenuhi dengan ucapan syukur setiap hati yang memuji-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan satu yang kami mau, Tuhan disenangkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Tengok kiri kanan. Adakah muka yang bersuka cita di antara kiri kanan Bapak Ibu Saudara? Wow. Mari kita katakan pujian, kecaplah dan lihatlah. Karena kita telah melihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. katakan
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami mau menari bertepuk tangan untukmu Tuhan, sebab Engkau baik. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dengan bersuka cita. Kau baik Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bersyukur kepadanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, dahsyat Engkau Tuhan. Kami akan mengecap dan melihat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatan kami hanya dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari kiranya bentuk setiap hati kami menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Bentuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, Kami dapat Tuhan ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami merendahkan hati kami tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan
merasakan hadirat-Mu. Dan ini komitmen kami Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin Tuhan. Biar hidup kami memuliakan-Mu Bapa. Thank you Lord. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu Yesus. Kami mau mengiring-Mu. Dengan sungguh kami mau katakan, Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan semuanya Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku
Haleluya Bapa. Mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kalau kami dipilih dari sekian banyak orang untuk melayani Engkau, untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Ini sebuah kehormatan bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah pujian ini berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau bertata di atas pujian kami Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak memiliki apapun Tuhan selain penyerahan kepada Engkau. Engkau yang berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu pada siang hari ini adalah firman yang Kau berikan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani pada siang hari ini. Maaf sebentar. Bapak Ibu Saudara, Oktober ini adalah bulan misi. GBI menetapkan pada Oktober ini adalah bulan misi. Jadi firman Tuhan yang ada di dalam bulan Oktober ini semuanya berbicara tentang misi. Nah, tadi pagi juga saya sudah kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Arta tentang misi juga, mulai dari minggu pertama ya. Nah, kita seringkali berkata bahwa misi itu sesuatu yang kita kenal bahwa misi itu adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita seringkali rancu di dalam kehidupan kita. Misi itu hanya berfokus pada orang-orang yang melayani di dalam full timer di dalam gereja, orang-orang yang terpanggil di dalam misionaris, itulah yang disebut misi. Tetapi kita mau belajar pada saat ini, kita semua bisa ambil bagian di dalam misi. Ambil bagian di dalam misi ini, apa yang harus kita lakukan? Sering kita berpikir bahwa, oh saya bukan lulusan teologi ya, saya bukan sekolah Alkitab, saya nggak bisa bicara, saya bukan fasih lidah. Tetapi pada siang hari ini kita dilengkapi oleh pembelajaran dari materi dari BPD tentang bagaimana kita menjadi saksi lewat apa yang ada di dalam kita. Hari ini bisa ditampilkan, temanya adalah bersaksi melalui media sosial. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini media sosial itu bukan hal yang aneh lagi, bukan sesuatu yang susah dijangkau. Semua orang menggunakan media sosial di dalam kehidupannya. Namun sebelumnya saya akan tambahkan beberapa yang kita mau pahami, mengapa sih kita harus melakukan misi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, bisa ditampilkan? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Perintah untuk memberitakan Injil ke segala makhluk ini bukan perintah untuk pribadi seseorang yang disebut seperti saya bilang tadi, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, pengerja, atau bahkan staf gembala, atau para misionaris yang terpanggil. Tetapi dikatakan, di sini lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Next, ini sebenarnya masuk di dalam seperti amanat agung. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita semua hafal tentang amanat agung itu. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitahukan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa amanat agung itu penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kenapa? Mungkin saya berikan ilustrasi. Ketika Bapak Ibu Saudara
mendengar atau saudara atau yang kita kenal meninggal dunia, seringkali ada pertanyaan, apa pesan terakhir dari beliau? Atau ada titip pesan yang sebelum bapak itu atau ibu itu meninggal. Dan itu seringkali menjadi sebuah wejangan, sebuah amanat bagi anak-anaknya, bagi orang-orang untuk melakukannya. Apalagi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia memberikan amanat agung ini bagi kita. Amanat agung bagi kita ini, seringkali kita berpikir amanat agung itu ada orang yang menganggapnya sebuah hafalan. Ada orang yang menganggapnya terlalu tinggi. Saya bukan terpanggil menjadi seorang misionaris, saya bukan terpanggil menjadi seorang misi. Kemarin beberapa saya mulai pahami, mulai bedah amanat agung itu apa. Ada yang beberapa yang saya hurufin besar. Di sini dikatakan, karena itu pergilah. Kata pergi itu adalah kata perintah, karena adalah pergilah. Kita harus bertindak. Ketika kita menerima perintah ini adalah pergilah. Artinya perintah ini bagi semua orang yang mengikut Tuhan. Jadi paradigma di awal gugur bahwa ini hanya untuk hamba Tuhan. Jadi semua orang pergilah, kita harus bertindak. Artinya ketika ada perintah pergilah, yang harus kita lakukan menjadi anak Tuhan, yang pertama kita harus tunduk pada otoritas. Gak bisa kita berkata bisa melakukan perintah orang, misalnya ada atasan kita berkata, Leni coba kamu kerjakan atau kamu kerjakan ini. Kamu tugasnya ini. Kalau saya tidak tunduk pada otoritas, saya nggak akan melakukannya. Sama halnya ketika saya bilang, siapa kamu yang nyuruh saya? Gitu. Tetapi ketika kita ada perintah pergilah, dan saat itulah kita harus memposisikan diri sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba Tuhan untuk melakukan tunduk pada otoritas. Ada perintah yang harus kita ikuti. Kemudian ada kemauan untuk melakukan tindakan ini. Jadi ketika ada perintah ini ada kemauan dalam diri kita. Kita nggak bisa diam saja ketika kita baca tentang amanat agung, ya sudah, firman Tuhan ini firman yang sering kita baca. Tetapi ini tidak menggerakkan diri kita untuk melakukan karena tidak ada kemauan. Yang ketiga, kita harus meninggalkan zona nyaman, siap menghadapi hal-hal yang tidak enak. Di zaman pandemi ini sering banget ada bahasa bahwa orang-orang dikatakan generasi rebahan. Bahkan kemarin saya baca di internet, bahkan mereka lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan bukan generasi rebahan lagi, generasi yang bahasanya itu seperti mati membusuk. Dalam arti mereka benar-benar tidak ada kemauan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, perintah untuk memberitakan pergilah itu memanggil kita saat ini, pada siang hari ini, kita bangkit untuk pergi. Pergi itu konotasinya luas. Bukan harus kita meninggalkan sini, kemudian kita pergi ke pedalaman, kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Memang itu ada panggilan untuk beberapa orang. Tetapi kita lakukan dari diri kita, dari rumah kita. Kemudian yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita punya tugas dan tanggung jawab. Ketika kita hanya disuruh pergi mau kemana? Kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab, yaitu menjadikan semua bangsa murid kita. Ujungnya atau tujuan akhir dari amanat agung ini menjadikan semua bangsa menjadi murid. Tetapi di sini dikatakan semua bangsa, artinya semua itu tidak pilih-pilih. Semua yang Tuhan taruh di dalam hidup kita untuk kita beritakan. Jadi tidak ada pilih, saya nggak mau memberitakan kepada bangsa lain. Ini yang dilakukan oleh Yunus. Ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan ke Niniwe, dia nggak mau. Dia harus lari. Karena di pola pikirnya, orang Niniwe itu terlalu jahat. Nggak pantas menerima keselamatan dari Tuhan.
Tetapi kita harus tahu kita nggak boleh pilih-pilih di mana Tuhan tetapkan kehidupan kita. Mungkin kita tanpa sadari, oh saya kok ada ya aktif di komunitas lingkungan kesaksian orang-orang yang melayani Tuhan. Dan mereka itu mengalami penderitaan. Bahkan orang yang ada yang sampai akhir hidupnya dia mati untuk Kristus, itu ada. Tetapi ada juga yang tidak sedikit seperti Yunus tadi, bahwa dia harus dipaksa untuk pergi. Karena apa? Memang mereka ada paradigma bahwa melayani Tuhan itu mengerikan. Melayani Tuhan itu susah. Melayani Tuhan itu mungkin harus bayar harga. Itu benar. Tetapi kita jangan takut. Karena dikatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Seketika Tuhan berkata siapa yang mau layak kepada Tuhan, semua pengen dilayakkan. Kita mau dilayakkan di hadapan Tuhan, tetapi memikul salib kita takut. Kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para misionaris ini menghantui hidup orang, sehingga orang tidak mau mengambil tindakan untuk melayani. Ada tokoh-tokoh misionaris, Bapak Ibu Saudara bisa buka di Google, tokoh misionaris dunia, Indonesia banyak. Bahkan kayak tokoh D.L. Moody, Ibu Teresa, mungkin kalau di Tanah Bata ada No Manson, banyak mereka melakukan. Mereka meninggalkan kenyamanannya untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa kita harus takut? Sebenarnya di dalam Yohanes 15 ayat 19 itu sudah dikatakan bahwa sekiranya kamu itu dari dunia, tentulah dunia itu mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci kita. Jadi jangan takut kalau kita dibenci oleh karena kebenaran. Takutlah kalau kita melakukan kesalahan. Kita nggak jadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Firman Tuhan pagi tadi yang dibawakan oleh Ibu Arta belajar tentang karakter orang pelayan untuk mengikut Kristus. Kenapa? Harus menjadi terang, harus menjadi garam. Karena ketika melayani, kita sendiri tidak boleh menjadi garam yang sudah menjadi tawar. Garam yang menjadi tawar akan diinjak dan dibuang orang. Dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, gaya hidup hedonisme. Sebenarnya gaya hidup hedonisme itu apa? Gaya hidup hedonisme ini yang sering kita dengar hari-hari ini, pengertiannya adalah gaya hidup yang berfokus pada kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Ya, sifat hedonisme itu berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan dan atau menyusahkan dan memaksimalkan perasaan-perasaan menyenangkan. Banyak generasi sehari-hari ini hidup dalam gaya hidup hedonisme. Mereka mulai menghindari namanya sesuatu yang menyakitkan. Jadi orang berfokus bagaimana saya tidak kekurangan. Mereka sibuk dengan bekerja. Boleh bekerja, boleh. Tuhan memberi waktu untuk bekerja, tetapi Tuhan juga memberi waktu untuk kita beribadah. Iblis selalu berpikirkan, hari-hari ini iblis pun berinovasi. Kalau dulu mungkin hanya tentang penganiayaan, kemudian sekarang dengan apa? Dengan kelimpahan. Firman Tuhan minggu lalu dikatakan, firman Tuhan yang disebarkan di dalam benih yang semak belukar itu adalah ketika firman itu ada di dalam hidup kita dan kita hidup dalam kesenangan. Kemudian kita lupa ketika kita menjadi pada puncak mungkin ekonomi yang baik, ekonomi yang bagus, kita lupa, kita sibuk. Keuangan kita khawatir akan masa depan. Saya belum menyiapkan untuk sekolah anak saya, padahal itu sudah cukup. Ini enggak cukup, saya harus menikmatin lagi, saya harus terus kita disibukkan. Gaya hidup hedonisme. Bahkan sangat menyedihkan hari-hari ini generasi-generasi yang tidak bisa disebut milenial ya, bisa disebut generasi Z. Ini generasi yang takut akan kesusahan. Jadi ketika mereka mengalami tindakan sesuatu sedikit, mereka putus asa. Mereka mengalami sesuatu yang mungkin bagi mereka enggak sedikit yang bunuh diri. Kalau kita lihat kemarin ada seorang mahasiswa dari UGM yang terjun dari hotel di Jogja. Dia juga takut. Hari-hari ini banyak orang mendiagnosa dirinya, oh saya ada sakit.
jiwa saya sakit, saya bipolar, saya mengalami apa? Karena diagnosa sendiri. Dan itu meracuni, karena mereka tidak berani untuk menghadapi kenyataan. Kita harus bilang bahwa gaya hidup hedonisme ini ada, tapi kita jangan masuk di dalamnya dengan sepenuh terperangkap. Kita tahu ada ini, tapi kita jangan terperangkap. Yang ketiga, tidak memahami panggilan. Kenapa kita tidak memahami panggilan? Karena karena paradigma kita tentang misionaris itu salah, tentang misi itu salah, terus kita takut menghadapi kehidupan, kalau kekurangan bagaimana, orang lain gak bisa nolong saya, dan dia juga lupa bahwa Tuhan dianggapnya tidak bisa menolong. Nah, paradigma ini kita harus lakukan tunduk, pakai yang ada pada kita. Musa ketika dia punya tongkat, yang ada pada Musa apa? Tongkat. Dia pakai untuk melayani Tuhan, mengadakan mujizat. Kemudian ketika waktu Tuhan Yesus memberitakan firman, banyak orang, 5.000 laki-laki yang butuh makan, murid-murid memandang bagaimana memberi roti begitu banyak bagi orang yang ada. Bahkan uang yang harus keluar itu berapa. Tapi yang ada adalah 5 roti dan 2 ikan, dan Tuhan menjadikan mujizat. Memang kita harus melakukan tindakan iman, tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, hari-hari ini kembali pada pokok masalah tema yang hari ini kita mau bahas. Apa yang ada dalam hidup kita? Sosial media. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua punya handphone dan punya WA sekarang ini. Ya, jadi bukan hanya anak-anak muda, tapi semuanya punya WA. Ada berapa grup nanti coba dicek. Saya grupnya banyak banget, grup di kantor, grup di gereja, grup keluarga, banyak. Dan seringkali kita lihat bahwa lewat grup ini kita bisa share apapun. Bahkan berita-berita hoax pun kita bisa share. Nah, sebenarnya kesempatan hari ini itu kita mau lakukan. Apa yang ada dalam hidup kita lakukan. Sebenarnya saya tertarik dengan gambar yang saya buat ini tentang seseorang yang berdiri di tembok. Bagaimana dia bisa menghalang berjalan lewat tembok ini? Dia harus break through. Patahkan, break through. Kalau diajak itu seperti itu. Hancurkan dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus percaya. Kalau kita memahami tentang amanat agung ini bukan buat hamba Tuhan doang, buat kita harus percaya lakukan ini. Next, kita mau lihat di temanya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Next, kemudian kita bilang bahwa sosial media merupakan cara berkomunikasi dan membantu seseorang berjejaring. Bapak Ibu Saudara, ketika pandemi, anak-anak sekolah itu tidak bisa onsite, mereka online. Orang-orang yang di kantor, saya juga ketika meeting ditiadakan karena takut menularkan virus COVID-19. Harus ada jaga jarak, ruangan bahkan yang tadinya satu meja mungkin hadap-hadapan dibatasin, ada fiber akrilik gitu. Kemudian ada yang sampai dibuatkan tempat, jadi satu ruangan itu hanya sedikit orang. Itu banyak lagi, dan itu mungkin bagi orang-orang yang saat itu tidak mengikuti perkembangan zaman itu sesuatu kemerosotan, kemunduran. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki future, pandangan ke depan, dia inovasi, oh ini kesempatan. Mereka mengenalkan namanya Google Meet, mereka mengenalkan Zoom, mereka mengenalkan alat-alat komunikasi yang dipakai untuk meeting, untuk mengadakan rapat, kemudian untuk bertemu. Bahkan lewat sosial media pun kita bisa menjangkau. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan besar berkata, kalau dulu satu tahun dia hanya bisa mengunjungi beberapa tempat karena terbatas ruang dan waktu, ya. Tetapi saat ini dia bisa ke semua negara karena dengan media sosial, dengan Zoom, dengan webinar, mereka bisa menjangkau jiwa. Mungkin kita nggak harus ambil bagian menjadi pembicara di webinar. Mungkin kita nggak harus menjadi pembicara di mana yang wah itu.
Tetapi kita lakukan lewat handphone kita. Kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, komunitas kita. Tadi saya bilang bahwa kita memiliki grup WhatsApp itu banyak. Mau di keluarga, di kantor, dimanapun. Kita lakukan, kita share tentang kesaksian. Apa yang harus kita share? Yaitu tadi, apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, apa yang kita hidupi. Next, kemudian di sini dikatakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan, namun ketika kita melakukan media sosial, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Untuk bersaksi, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan tindakan yang baik, iblis itu enggak mau. Iblis itu enggak suka dengan yang kita lakukan. Kalau manusia berinovasi, iblis pun berinovasi. Dia berusaha dengan memberitakan sesuatu yang enggak benar. Jadi yang harus kita perhatikan pada saat kita bersaksi melalui media sosial, itu adalah yang pertama, kenali materi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin banyak kita ini suka latah ketika ada kabar tentang sesuatu, panas, langsung share seluruh grup. Padahal kita enggak tahu bahwa ini kebenaran sesuai firman Tuhan atau enggak. Atau ini kebenaran enggak aktualnya. Nah, seringkali kita share, main share saja. Dan kemudian kita terjebak di dalam menyebarkan berita hoax ini ya. Makanya sekarang pun pemerintah ada undang-undang ITE. Itu pun untuk membatasi orang-orang yang melakukan kesalahan pidana lewat jarinya. Kadang kita melihat orang sedang melakukan kesalahan, kita mengomentari dengan tidak bijaksana, itu membuat kita sendiri bisa terjebak. Nah, kita harus tahu, kita gunakan media sosial kita itu untuk melayani Tuhan. Jadi lewat apa? Lewat materi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin nggak bisa menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu Saudara bisa share video tentang firman Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara ketika di grup, jadi media sosial itu bisa WhatsApp, bisa ya Telegram, Instagram, Facebook, atau apapun yang saat ini yang online. Atau mungkin membuat YouTube bagi anak-anak muda, bisa buat YouTube tentang pujian, penyembahan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak kemarin viral, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagu sekolah minggu. Tetapi ketika lagu itu dinyanyikan orang dengan musik yang asik gitu ya, jadi viral. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun menyanyikan lagu itu. Artinya itu menjadi kesaksian juga. Coba Bapak Ibu yang punya TikTok ya, cek lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu bukan hanya anak Tuhan doang yang menyanyikan. Tapi lewat seperti itu yang harus kita lakukan. Penting kita mempelajari dasar dari doktrin keselamatan terlebih dahulu ya. Contohnya tentang bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Mungkin kita tahu, mungkin kita ekstrim, kita nulisnya sehingga tidak malah menjadi tidak baik. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ini dikatakan kesaksian yang baik berupa pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan diceritakan kepada follower di media sosial. Follower itu apa? Follower itu orang-orang yang mengikuti media sosial kita, itu follower ya. Kita saksikan tentang sesuatu yang boleh kita sampaikan. Misalnya kemarin saya menderita sakit dan Tuhan dengan luar biasa memberikan kesembuhan, kesaksian. Ketika atau mungkin Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin mengalami pergumulan hidup. Dan ketika kita mengalami kemenangan, itu kita bisa sampaikan itu lewat kesaksian. Nah, bisa menolong dan menyelamatkan banyak orang. Orang-orang yang putus asa ketika membaca tentang kesaksian kita, mereka bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2015 itu ada hamba Tuhan dari luar negeri datang ke sini. Waktu itu saya lupa namanya ya. Tetapi dia itu mengajak orang untuk online, pelayanan online dunia gitu. Waktu itu saya ikut. Jadi ada seleksi untuk melayani orang-orang. Yang dibutuhkan bukan orang yang mau berbahasa Inggris bagus, saya enggak, bahasa Inggrisnya enggak bagus juga. Kemudian tetapi bahwa pelayanan dia itu adalah pelayanan global.
Jadi dia membutuhkan ada orang-orang yang Malaysia, orang Indonesia yang mungkin mencari penguatan di dalam situ, namanya network 211 gitu ya. Itu saya mengikutinya, tetapi belum banyak berkontribusi. Di situ banyak orang yang dari berbagai negara yang mereka sebenarnya malu bersaksi. Mungkin mereka mengalami pergumulan hidup, tetapi mereka takut untuk, kalau saya sharing nanti malah disampaikan ke semua orang. Nah, rasa percaya ini enggak ada. Akhirnya mereka itu sharingnya lewat media sosial ini. Tadi malam saya juga ada, setiap hari kan kita ada email gitu. Dia bilang bahwa your partnership ini adalah bahwa partnershipnya kita ini banyak menolong orang-orang. Di sini adalah a man German export with depression. I am depression. I lost my faith in God, in Jesus again and again. Even now, in so much hopeless. Artinya saya itu sangat depresi, saya kehilangan iman saya di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Saya setiap hari kehilangan dan lagi. Sekarang saya ini benar-benar membutuhkan dan saya hanya berpikir untuk mati. Ini beberapa, jadi setiap email-email itu masuk. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Jadi konselor, tetapi konselor ini tingkatnya luar dunia gitu. Saya kadang setiap email saya harus login, kemudian saya harus cari orang-orang yang boleh saya ambil. Saya di Indonesia, saya harus masuk gitu. Tetapi saya dari tahun 2018 belum begitu aktif. Tetapi ini ada, bahkan sebelum pandemi ada, sebelum media sosial menjadikan tempat, tapi ini sudah ada. Seberapa banyak orang-orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang nggak bisa ngomong, kelihatannya baik-baik saja, tetapi tidak baik-baik. Dia butuh keselamatan. Nah, mereka bisa bertanya lewat media sosial dan kita siap menjawab. Bapak Ibu Saudara, siapapun di grup, mungkin ada, bahkan ada teman dari anak saya di sekolah di satu grup WA, dia bilang, ada enggak di sini orang GBI gitu waktu itu. Padahal dia bukan orang pengikut Tuhan. Lalu saya bilang, saya mam, apa yang bisa saya bantu? Dan orang itu mau bergereja. Dia bilang, saya sedang berbeban berat dan saya disarankan ke gereja. Nah, itulah kita ketika di grup itu, kita bukan hanya mengomentari hal-hal yang tidak baik. Ada orang yang membutuhkan, kita siap, kita lakukan. Yang berikutnya, lakukan secara konsisten. Kita harus konsisten. Apa yang kita lakukan, makanya dibilang tadi sebelum ibadah pagi tadi, kita harus memiliki karakter dalam melayani Tuhan. Jadi yang kita sampaikan di dalam media sosial itu yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi itu yang kita sampaikan. Nah, kita harus konsisten. Kita nggak bisa sehari menjadi orang pengikut Kristus, besoknya nggak jadi berkat dengan kata-kata, dengan tindakan dan sebagainya. Ya, kita harus konsisten. Konsisten itu adalah hal yang sulit dilakukan. Mungkin hari ini kita memposting tentang hal Injil, tetapi tidak mendapat respon, ya sudahlah, nggak mau lagi gitu. Kita kan tidak melayani. Mungkin memang kita kesannya untuk nyelamatin ini, tapi sebenarnya kita itu melayani Tuhan. Kita nggak perlu followernya harus banyak, tetapi bagaimana kita bersaksi lewat postingan kita ini memberkati. Nggak harus selalu firman Tuhan, tetapi tindakan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan, kita bisa. Ya. Kemudian dikatakan di sini lanjut, dampak negatif dari media sosial itu adalah banyak orang terpengaruh dan ingin menjadi orang lain. Nah, yang terakhir tuh, jadilah dirimu sendiri. Kemarin saya melihat ada seorang artis yang sedang diwawancarain. Dia sudah lama menyanyi dan tidak muncul gitu. Dia bilang, kemarin kamu menari sampai tiduran dan sebagainya. Apa yang saya happy, saya viral. Menjadi viral itu gampang saat ini. Tetapi viral yang positif itu yang harus kita pilih sebagai anak Tuhan. Menjadi orang-orang yang kita harus menjadi diri sendiri. Kita lihat orang lain menjadi viral seperti ini ya.
Nah, kita nggak bisa meniru. Bahkan mujizat yang Tuhan beri kepada orang itu berbeda. Dengan kasus yang sama, mujizat Tuhan, cara Tuhan menolong itu berbeda. Apalagi kita mau viral mengikuti orang lain, itu enggak. Jadilah diri sendiri. Kita harus merasa berharga di mata Tuhan dan bukan karena jumlah follower kita. Ada orang-orang generasi Z yang merasakan bahwa ketika dia memposting sesuatu dan tidak ada yang respon, dia depresi. Ada yang seperti itu. Ada orang mungkin bagi kita generasi yang lama, wah kayak gitu aja dipusingin. Tetapi tidak bagi generasi sekarang ini. Dia memposting foto OOTD-nya, dia berbaju gitu ya, nggak ada yang nge-like, itu udah sepanjang hari mungkin dia pikiran. Kita nggak butuh kayak gitu, karena ketika kita menggunakan media sosial kita untuk melayani Tuhan, kita berfokus pada Tuhan. Apa yang kita lakukan yang terpenting, yang Tuhan taruh di hati kita, yang terbaik, yang memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyelamatkan keluarga kita. Orang keluarga kita mungkin belum mengenal Tuhan. Saatnya dengan apa? Cara hidup kita. Saudara nggak bisa berkata, ayo mah, ayo pak, atau ayo sepupu atau yang lain. Mengikut Tuhan. Kalau hidup kita sendiri nggak jadi berkat. Kalau hidup kita sendiri tidak mengalami perubahan. Orang akan melihat perubahan dari diri kita. Nah, orang-orang yang kita tidak jangkau, kita jangkau dengan media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin firman Tuhan hanya itu. Tapi saya tuliskan bahwa di sini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Sebab jika kamu melakukan semua, tidak akan pernah tersandung. Demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak yang penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal Tuhan Yesus Kristus, yaitu di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu ada upahnya. Jadi kita jangan takut, mungkin tim pujian musik bisa ke depan. Kita jangan takut untuk melangkah. Apa yang ada di dalam diri kita hari ini? Kita nggak minta tongkatnya Musa untuk kita melayani Tuhan. Tetapi media sosial yang kita pakai, yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian tadi, mengiringmu seumur hidupku. Panggilan dalam hidup kita itu pasti, yaitu mengirim Tuhan seumur hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Katakan mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Kalau ibadah ini hari ini adalah ibadah yang luar biasa buat setiap kami. Firman yang meneguhkan setiap kami. Firman yang mengajar bagi setiap kami Tuhan. Karena disitulah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Allah. Supaya kami mengerti jalan setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa di bulan ini Tuhan, bulan misi bagi gereja kami Tuhan. Khususnya bagi GBI Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan memakai setiap kami, umat-umat pilihan-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi di mana setiap Tuhan, apa yang kami kerjakan terus Tuhan, kami membawa nama-Mu dalam segala setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah kesaksian yang terus kami boleh Tuhan lakukan Tuhan, membawa setiap Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa, dan boleh datang kepadamu Tuhan, membawanya semua itu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Ibu Leni yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Berikan terus Tuhan kemampuan Tuhan. Berikan terus Tuhan hikmat, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, bagi Ibu kekasih kami Leni ini Tuhan, supaya dia boleh cakap Tuhan, boleh menjadi kesaksian hidup Tuhan, di mana bersama-Mu Tuhan Leni akan mengalami sesuatu kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di dalam segala hal Tuhan, berkati dia Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam pelayanan Tuhan. Bahkan Ibu kekasih ini lebih lagi Tuhan, semakin lebih dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus buatlah dia berhasil dalam segala hal Tuhan. Sehingga nama Yesus terus Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersapaat untuk berdoa untuk bangsa negara kita, untuk para pemimpin yang ada di bangsa kita. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami menopang berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan para pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang tahu atas bangsa kami. Dan dialah para pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden kami ya Tuhan. Yang akan mengakhiri masa jabatannya nanti Tuhan. Saat-saat ini Tuhan kami terus meminta kepadamu Tuhan. Berikan dia kekuatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, begitu banyak serangan yang ingin menjatuhkan dia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada dalam kehidupannya Tuhan. Engkau yang mengendalikan kehidupannya Tuhan. Kebijakan, keputusan, bahkan setiap rencana-rencana atas bangsa ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan menolongnya Tuhan. Engkau yang ambil alih Tuhan. Segala apapun yang dikerjakannya Tuhan. Tuhan kendalikan Tuhan. Tutup bungkus Tuhan pemimpin kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya pemimpin yang dipilih atas bangsa ini Tuhan, mereka sudah bekerja maksimal Tuhan. Maka itu kami minta terus Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami, para pemimpin kami Tuhan. Supaya bangsa ini Tuhan, bangsa yang terus maju, bangsa yang diberkati Tuhan. Kami tahu bangsa ini melewati berbagai musim kehidupan. Dalam segala hal Tuhan, apa yang terjadi atas bangsa kami Tuhan, kami yakin percaya bangsa ini ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Bangsa ini ada dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap Tuhan, orang-orang bahkan dipakai iblis untuk menghancurkan bangsa ini dengan cara-cara yang Tuhan, liciknya si iblis Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau yang akan Tuhan menghardik melawan mereka, bahkan memusnahkan setiap rencana-rencana si iblis yang ingin menggagalkan bangsa ini untuk maju Tuhan. Apapun caranya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Tuhan punya hati atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-rencana yang Tuhan merusak bangsa kami Tuhan, lewat apapun itu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua rencana yang jahat, semua Tuhan yang merusak bangsa kami, semuanya Tuhan digagalkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap di ujung tahun ini dan akan memasuki nanti bulan Desember, Tuhan akan mengadakan perayaan Natal di seluruh Tuhan bangsa kami Indonesia Bapa. Biarlah lewat perayaan Natal ini Tuhan boleh berjalan aman, boleh berjalan lancar Tuhan. Kami percaya setiap perayaan demi perayaan, setiap gereja-gereja yang akan melakukannya Tuhan, mari Tuhan tolong ya Bapa.
mereka boleh memberikan yang terbaik lewat perayaan ini Tuhan. Nama Yesus Tuhan, nama Yesus saja yang diagungkan Tuhan. Lewat perayaan Natal Tuhan, semuanya Tuhan boleh di dalam Engkau Tuhan. Mereka mengalami satu kesukaan yang besar, hidup dalam mengalami sesuatu Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih Allah lewat pesan-pesan Natal Tuhan di seluruh bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semalam tangan-Mu Tuhan. Berikan setiap perayaan-perayaan Natal itu Tuhan keamanan Tuhan, cuaca yang baik Tuhan. Bagi seluruh setiap gereja-gereja akan merayakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu Bapa. Oh haleluya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah siang hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Ya Bapa, kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati mereka semua berlipat kali ganda. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka berikan Tuhan, kami percaya Tuhan memperhitungkannya Tuhan. Berkat Allah melimpah atas setiap hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih supaya apa yang dilakukannya Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Mari persiapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu bab pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lebih lagi betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya persilakan Pak Coki. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Diberkati Tuhan minggu pagi hari ini. Amin. Terima kasih hambanya Ibu Leni untuk firman-Nya yang luar biasa memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya minta waktunya sebentar untuk melaporkan perkembangan penggalangan dana untuk pembayaran termin yang ke-10
dengan 2 kali penyetoran dana. Dana yang dibutuhkan untuk penyetoran yang kedua ini adalah sebesar Rp22.500.000. Saldo kas yang kita miliki per hari Minggu tanggal 16 Oktober sebesar Rp14.992.500. Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 kita menerima taburan dana dari keluarga Bapak Asun, Ibu Ina sebesar 1 juta rupiah, dan dari donatur NN sebesar 5 juta rupiah, sehingga kita memiliki saldo kas sebesar Rp20.992.500. Namun kita juga melakukan pengeluaran kas ya untuk kebutuhan pembelian token PLN ya sebesar Rp202.500, dan juga pembayaran pasang baru PLN dan biaya-biaya yang sehubungan dengan listrik itu sebesar Rp7.731.100. Sehingga dengan dikeluarkannya biaya-biaya ini jumlah saldo kas kita tersisa Rp13.058.900. Nah, masih ada kekurangan dana untuk menutupi ini sebesar Rp9.441.100. Mari kita beri sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena gedung sekolah minggu sudah selesai, sudah dilaksanakan penyerahan serah terima kunci dan juga surat perjanjian pembangunannya, ya. Maka untuk pelunasan ini kita tidak terlalu terburu-buru ya, karena gedung itu masih dalam masa garansi atau retensi, ya. Jadi untuk sementara ini penggalangan dana untuk gedung sekolah minggu saya tutup ya, dan akan dilanjutkan ke tahun depan. Jadi sekarang kita fokus untuk pengumpulan dana Natal ya. Siap ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Siap. Kita unity ya, kita gotong royong semua ya untuk menutup kekurangan dana Natal kita ya. Semangat ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Nah, puji Tuhan ya. Jadi penggalangan dana ini akan dilanjutkan ke tahun depan. Kita fokus dulu ke dana Natal umum ini ya, untuk menutupi janji iman. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu tahun depan ya. Maksudnya tahun depan di meja depan saya bertugas ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, akan ada pengumuman tambahan lagi dari Bapak Effendi. Oke, saya minta waktunya sebentar, Bapak Ibu. Shalom. Ya, jadi untuk menindaklanjuti informasi dari Pak Coki tadi ya. Kami dari Panitia Natal, saya mewakili Panitia Natal, kembali menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum ya mengambil form janji iman. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil form janji iman di petugas seksi dana di depan, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengambil form janji iman, itu yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan adalah berdoa ya. Jangan didiemin, berdoa, kemudian setelah berdoa Bapak Ibu Saudara mengisi. Ya, oke ya. Setelah mengisi, jangan lupa Bapak Ibu Saudara dikembalikan ya. Takutnya diisi nggak dikembalikan Bapak Ibu Saudara ya. Oke ya, supaya kita bisa mendata ya dana janji iman, supaya kita bisa bisa laporkan lagi ya di pengumuman. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil tadi, jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya mengembalikan sesegera mungkin agar bisa didata. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengambil tapi formnya hilang, Bapak Ibu Saudara bisa ya kembali mengambil form janji iman di seksi dana Natal ya. Formnya banyak Bapak Ibu Saudara ya. Silakan ya diambil. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk juga bisa mempromosikan ya bisnis, usaha-usaha Bapak Ibu Saudara melalui iklan buku warta Natal. Ambil kesempatan ini Bapak Ibu Saudara
untuk bisa mengambil bagian ya. Hubungi Bu Leni, Bapak Saudara ya, kuota masih ada ya Bu. Ya luar biasa. Jadi sebelum kehabisan, Bapak Ibu Saudara segera mungkin untuk bisa pesan kepada Ibu Leni. Ya. Kemudian juga tadi ada pesan dari Ibu Lina ya, bagi panitia Natal yang belum mengukur kostum ya. Silakan, silakan menghubungi Ibu Lina ya. Sebentar nanti akan dilayani Ibu Lina, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung sama-sama dana Natal kita tahun 2022 ini. Kita bersemangat, bergotong royong. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, di akhir ibadah ini sebelum kita menutup ibadah, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja di tempat ini? Boleh angkat tangan. Saya mau menyapa. Wow, ada beberapa. Ada di depan, di belakang ada. Selamat datang Bapak Ibu Saudara di gereja di tempat ini. Sekiranya belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh terus bergabung bersama-sama dengan kami untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Oke, saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan hari ini. Bisa lambaikan tangan dan beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya mendapat berkat yang khusus ya hari ini. Karena berbicara tentang bersaksi lewat media sosial gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hari ini kita belajar bahwa media sosial kita dipakai sebagai alat untuk bersaksi ya. Jangan kebanyakan kulineran dimasukin ke media sosial ya. Tanya sebelah saudara, kuliner apa saksi yang banyak gitu. Ya Tuhan ya, saya tidak salah hari ini memilih Ibu Leni ya untuk khusus membahas tentang bersaksi lewat media sosial. Karena ini menjadi bidangnya menurut saya nih Ibu Leni. Jadi secara detail kita bisa terima sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah ini berdiri bersama-sama. Catakan satu pujian pada Tuhan. Hampir lupa saya, terima kasih ya Ibu Leni ya. Saya lupa mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati luar biasa. Aku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Bapa, kami percaya Engkau yang telah memberi kemenangan bagi kami. Engkau yang memberi kesembuhan bagi kami. Engkau yang telah memberi kelepasan bagi kami. Sehingga kami hari ini menerima sesuatu yang baru daripada Bapa. Sehingga hidup kami berubah Tuhan, tidak seperti kami datang, tapi kami hidup dan kami pulang sebentar dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kami dan selalu memberkati kami. Amin. Terima kasih Bapa, memberkati secara khusus hamba-Mu Ibu Leni yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini.
memberkati tim pujian musik, memberkati setiap para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Pakai mereka Tuhan, urapi mereka, sehingga lewat hidup mereka nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Setiap umat-umat-Mu yang hadir pada siang ini dengan beban persoalan masalah, pergumulan, sakit, penyakit apapun juga, biar kiranya Tuhan menjawab dengan tepat waktu, dan apa yang Tuhan buat itu selalu yang terbaik atas setiap hidup umat-Mu, sehingga nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai, sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, kenyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Betapa baiknya Engkau Tuhan.